Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Alsen TV. Kembali lagi di acara Kultum dan Tilawah bersama saya Irgi Masyarabani dari kelas 8B. Untuk kultum kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Asep Iin Inayatullah dengan materi keutamaan sahur. Kepada Ustadz Asep Iin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nashkuruhu wa nastahdi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du, para pemirsa dimanapun Anda berada, wabil khusus anak-anakku sekalian yang menimba ilmu di Alpha Centauri di unit manapun kalian berada. Wa asadallahu masaakum jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebahagiaan di waktu petang ini, dan mudah-mudahan karena kita akan mendekati waktu berbuka ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan, memberikan daya, hidayah, taufik dan inayahnya sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa khususnya untuk hari ini dengan baik dan sempurna ya menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, satu lagi ya, yang pastinya bukan dari Mayora, tapi satu lagi yang spesial di bulan Ramadan ini adalah adanya ibadah sahur ya. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, meskipun ya sahur itu sebetulnya adalah berhubungan dengan waktu ya, maka makanan yang kita makan di waktu sahur itu ya dinamakan dengan sajian ataupun makan sahur ya. Tetapi yang istimewanya para pemirsa dimanapun Anda berada, makan di waktu sahur tersebut ya merupakan makanan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah ya, kalian bersahurlah karena di dalam sahur itu terdapat barokah. Dan juga di hadis yang lain mengatakan tasahharu fa innahu al-ghada al-mubarak ya, yang artinya silakan kalian memakan makanan di waktu sahur karena sesungguhnya di waktu tersebut ya makanan yang dimakan akan menjadi makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada istilah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan makan sahur adalah al-ghadaul mubarak ya, jadi makan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimakan pagi, dimakan siang, dimakan malam, dan juga waktu-waktu makan yang lainnya. Hanya di waktu sahur saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-ghadaul mubarak ya, jadi makan ya kegiatan menyantap makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, para ulama ya, bersepakat bahwa batasan waktu sahur itu adalah dimulai dari setengah ya akhir dari malam ya, min nisfil akhir minal lail, jadi setengah akhir dari malam sampai terbitnya fajar shadiq ya, atau tepatnya lagi sampai adzan yang kedua ya, adzan kedua di waktu subuh gitu ya. Meskipun nanti ada imsak itu sebetulnya kita masih diperbolehkan untuk menyantap makanan ataupun minuman, tetapi imsak itu artinya artinya ada warning ya, jadi peringatan untuk bersegera ya menyelesaikan minum ataupun makan ya ataupun santapan sahurnya ya sebelum datangnya waktu adzan subuh. Jadi ketika imsak sudah mulai dikumandangkan ya, ada yang
melalui peringatan secara langsung gitu ya, imsak ataupun kita melihat jadwal yang sudah yang sudah tersedia ya. Maka ketika sudah melewati waktu tersebut ya kita harus bersegera untuk mengakhiri santap makan sahur ya, supaya tidak masuk ke waktu adzan subuh seperti itu. Jadi para ulama telah sepakat waktu sahur itu adalah dimulai dari pertengahan malam ya yang terakhir sampai terbitnya fajar shadiq, ataupun tepatnya lagi sampai adzan kedua waktu subuh. Baik teman-teman semuanya, kalau kita merujuk kembali kepada apa yang disampaikan oleh sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tentang sahur, tadi sudah disampaikan, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Silakan kalian untuk menyantap makan sahur, karena sesungguhnya dalam sahur tersebut terdapat barokah. Nah, barokah apa yang bisa didapatkan dari ibadah sahur tersebut? Tentunya yang namanya barokah itu adalah ziyadatul khair fil khair. Jadi tambahnya kebaikan pada kebaikan ya. Tadi sudah disampaikan bahwa makan di waktu sahur itu adalah sesuatu yang bersifat mubarak, artinya diberkahi, artinya diridhoi. Nah, kemudian ketika kita melaksanakan santap sahur tersebut, maka ada, selain kita mendapatkan kebaikan dari keberkahan yang telah disampaikan, kita akan mendapatkan kelebihan dari kebaikan yang kita lakukan gitu ya. Jadi istilah kata kalau kita belanja ya, setelah belanja kita mendapatkan bonus. Nah, berkah dari sahur itu adalah bonus yang Allah akan berikan ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi apa yang sudah ditemukan ya oleh para ahli, kemudian juga mungkin kita juga akan merasakan bagaimana manfaat dari ibadah makan sahur tersebut ya. Di antaranya yang pasti dengan kita melakukan sahur berarti kita sudah ittiba li sunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, tentunya dengan kita menyantap sahur, kita ada isti'dad, ada persiapan, tentunya juga akan memberikan kekuatan tersendiri ya kepada jasmani kita ya, kepada tubuh. Ada suplemen ataupun ada suplai makanan ya yang kita santap sehingga kita betul-betul siap untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian juga ada hikmah yang lainnya, seperti supaya kita terhindar dari godaan makanan ataupun masakan ataupun aroma yang kita cium ya di waktu ketika kita berpuasa gitu. Jadi supaya terhindar dari hal-hal yang tidak layak atau yang tidak baik ya ketika kita berpuasa dengan kita menyantap sahur terlebih dahulu. Kemudian juga dengan ibadah sahur ini, para pemirsa dimanapun Anda berada, ibadah sahur ini adalah sebagai ibadah pembeda antara muslim dan ahli kitab ya, ataupun yang non muslim ya. Mereka pun tentunya ketika ajarannya diberlakukan ketika umat tersebut sedang dalam masanya, maka mereka berpuasa, tetapi tidak ada yang namanya ibadah sahur, karena ibadah sahur ini hanya diperuntukkan ya dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagai pembeda antara ibadah puasanya kaum muslimin dengan ahlul kitab ataupun yang non muslimin, seperti itu. Kemudian juga para pemirsa dimanapun Anda berada, berbicara tentang masalah hukum sahur, memang ya ibadah sahur adalah ibadah yang sifatnya istihbab ataupun disunahkan ya, dianjurkan, tidak diwajibkan. Karena meskipun kita tidak melaksanakan contohnya tidak melaksanakan ibadah sahur tidak menjadi masalah ya, karena hukumnya sunnah. Tetapi kita harus kembali ya berpikir kembali dan menggali kembali hikmah dari apa yang Allah sampaikan, dan kemudian baginda Rasulullah SAW sampaikan bahwa dipastikan ada hikmah dan manfaat dari apa yang disampaikan oleh beliau ya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Kenapa kita harus harus melaksanakan sahur? Karena di dalam ibadah sahur tersebut ya ada keberkahan yang Allah sudah janjikan dan Allah sudah tetapkan dalam waktu tersebut. Dan waktu sahur tersebut adalah waktu yang sangat digemari oleh Allah Subhanahu wa taala, karena
waktu tersebut adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya, dan waktu yang istilahnya ketika kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waktu itulah yang sangat munasabah, yang sangat pantas untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan ridha dan rahmatnya lil mutasahhirin, bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah sahur, termasuk menyantap sahur untuk melaksanakan puasa di waktu tersebut ya. Meskipun tidak menyantap di waktu sahur, Allah Subhanahu wa taala sangat merindukan ya orang-orang yang senantiasa menghidupkan waktu sahur dengan memperbanyak istighfar ya. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi juga makhluk yang lainnya seperti malaikat pun sama-sama ya memberikan ya doa ya, ataupun doa mereka itu adalah memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beribadah di waktu sahur tersebut, baik itu sekali lagi dengan menyantap sahur ataupun dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya seperti zikir, baca Al-Quran, istighfar dan sebagainya. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk semuanya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga apa yang telah junjunan kita, Nabi kita wasiatkan ya, diantaranya adalah dengan makan sahur, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun yang mulia, yang kalau dari sisi fisik beliau akan lebih kuat daripada kita, tetap beliau ya mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah puasa dengan menyantap sahur, meskipun mungkin ya porsi makan sahurnya berbeda dengan kita ya. Di dalam riwayat dikatakan bahwa beliau ketika bersahur cukup hanya dengan memakan ataupun menyantap kurma saja, dan itu pun porsinya sangat sedikit ya. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwa Sayyidah Aisyah ya, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, senantiasa menemani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sering Sayyidah Aisyah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyantap saya itu mungkin hanya dengan 2 atau 3 kurma saja, bitamarrotaini atau dengan bitalasati tumurin ya, hanya dengan 2 kurma ataupun dengan 3 kurma ya, mungkin ditambah dengan air ya. Berbeda tentunya dengan kita. Kalau kita mungkin santapannya ataupun sajanya ya sangat bervariasi ya, baik itu ketika ketika sahur, terlebih ketika berbuka puasa, semuanya ada ya. Tetapi mudah-mudahan meskipun seperti itu, kita tidak termasuk orang-orang yang musrifi, tidak termasuk orang-orang yang berlebih-lebihan dalam melaksanakan sesuatu ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita santap baik di waktu sahur maupun di waktu ketika berbuka ya, mudah-mudahan apa yang kita santap menjadi menjadi keberkahan untuk kita semua ya. Dan satu lagi sebelum saya tutup, ada satu sabda dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua, bahwa lam tazalu ummati bi khairin ya, tidak henti-hentinya umatku berada dalam kebaikan ma akharu sahur, selama mereka senantiasa mengakhirkan sahur begitu. Jadi tidak tergesa-gesa untuk makan sahur gitu ya. Jadi mungkin bisa setengah jam sebelum waktu subuh. Dan juga umatku akan senantiasa melakukan kebaikan ma'ajjalu al-iftar ya, senantiasa menyegerakan diri untuk berbuka puasa. Jadi teman-teman semuanya berbeda antara sahur dengan berbuka. Jadi untuk sahur itu disunahkan untuk mengakhirkan begitu ya. Nah, berbeda dengan berbuka puasa. Ketika berbuka puasa itu harus disegerakan begitu ya. Jangan sampai menunda-nunda ketika waktu berbuka puasa sudah datang, maka jangan sampai ditunda-tunda begitu. Jadi langsung saja santap ya, santapan untuk berbuka puasa. Dan jangan lupa juga untuk berdoa terlebih dahulu supaya lebih berkah apa yang kita santap baik di sahur maupun di waktu ketika berbuka puasa. Baik, sekali lagi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Asep Iin yang telah menyampaikan materi keutamaan sahur. Selanjutnya kita akan menyimak tilawah yang akan disampaikan oleh Hilbram dari kelas 7D yang akan membacakan surat As-Sod dari juz ke-23 ayat ke-22. Kepada Hilbram dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Hilbar Ramhanan Arbista dari kelas 7D. Hari ini kita akan melanjutkan tilawah yang tadi pagi, melanjutkan surat Shad ayat 21. Jadi sekarang dimulai dengan surat Shad ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لنلفى وحسن مآب وذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب
ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال والحق أقوم لأملأن جهنم منك وممن
mimman tabi'aka minhum ajma'in. Qul ma as'alukum alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin. In huwa illa dzikrul lil alamin wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Lau aradallahu ayyattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha'u subhanah wa huwallahul wahidul qahhar. Khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajzi li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalaqam min ba'di khalaqin fi zulumatin thalath. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illa huwa fa anna tusrafun. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufr fa in tashkuru yardahu lakum. Wala taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Innahu alimun bidzatis sudur. Fa idza massal insana durrun da'a rabbahu munibana ilaih thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu waja'ala lillahi andada liyudilla an sabilih qul tamatta' bikufrika qalila innaka min ashabin nar. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul huwal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa aradullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahudini fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Lahum min fawqihim zulalum minan nari wa
wa min tahtihim zulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun walladzina jtanabut taguta ayya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullahu ulaika hum ulul albab afaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunkidu man finnar lakin alladzina taqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqiha ghurafum mabniyatun tajri min tahtihal anhar wa'dallah la yukhlifullahu al-mi'ad alam tara anna allaha anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifa ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد
wa may yahdillahu fama lahu min mudil. Alaysa Allahu bi'azizin dzintiqam wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin halahunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin halahunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil sawfa ta'lamun may ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Innama anzalna 'alaikal kitaba linnasi bil haqq faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'aw wa la ya'qilun qulillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard tsumma ilaihi turja'un wa idza dzukirallahu wahdahu ma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idzahum yastabshirun qulillahumma fatiras samawati wal ardi 'alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adab yawmal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un fa idza massal insana durrum da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatu walakinna aktsarahum la ya'lamun qad qalaha alladzina min qablihim fama agna anhum ma kanu yaksibun fa asabahum sayyi'atu ma kasabu walladzina zalamu min haula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin. Awalam ya'lamu anna Allaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azab min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin aw taqula law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin aw taqula hina taral azaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin bala qad ja'atka ayati fakazzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin wa yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ard walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Qul afa ghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin walillahi fa'bud wa kum minasyakirin wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal aradu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun watmiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wanufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man yasha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun wa wuffiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Fasiqal ladzina kafaru illa jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum jazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Shadaqallahul azim. Demikian tilawah sore ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Elbram. Kita telah sampailah di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.